Dalam survei Carta Politika, pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul menjadi pilihan tertinggi responden dengan 36,8%. Ganjar Mahfud unggul dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 34,7%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 24,3% suara responden. Selain itu, Carta Politika melakukan survei tanggapan publik akan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Saat ditanya apakah mengetahui berita mengenai putusan MK, di mana seseorang yang dipilih melalui pilkada dapat menjadi cawapres meski belum 40 tahun. Sebanyak 37,7% mengaku tidak tahu, dan 62,3% responden menyatakan tahu pemberitaan tersebut. Sementara dari 62,3% yang mengetahui kemudian ditanya, setujukah putusan MK itu merupakan penyalahgunaan wewenang? 49,9% responden menyatakan setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. 33,2% tidak setuju dan 17,0% tidak tahu. Ya pemirsa, masih bersama kami di One on One bersama saya Anggi Pasaribu dan Bang Amar Syah. Sekarang kita mau mengulik ini soal rasional. Tadi kan katanya kan melipir ke Pak Jokowi rasional, ke Mas Ganjar juga rasional gitu. Nah sekarang untuk anak muda gitu kan ya Bang ya. Dan juga untuk para pemirsa yang nonton bahwa program-program ini nggak bisa diabaikan gitu kan. Untuk salah satu program Mas Ganjar, dan yang sangat saya soroti adalah bagaimana dalam satu keluarga miskin, satu orang aja sarjana bisa menurunkan kemiskinan 2,5%. Mungkin Abang bisa jelaskan. Berangkat dari sederhana aja, Mas Ganjar tuh berpikir bahwa kita sedang memasuki bonus demografi yang luar biasa. Nah, bonus demografi ini kalau tidak di-maintain dengan baik, bukannya dia akan menjadi produktif, tapi dia bisa menjadi liability. Bayangkan kalau tenaga-tenaga produktif itu bukanlah menciptakan lapangan kerja, tapi untuk bisa bekerja dengan proper, bisa berproduktif, itu nggak punya pengetahuan misalnya gitu. Dia akan jadi liability dan jadi beban bagi negara. Padahal bonus demografi itulah yang membuat Cina maju sebenarnya gitu. Jadi berangkat dari situ dia berpikirnya sederhana. Satu aja di keluarga-keluarga miskin itu punya pemikiran bisa punya knowledge cukup untuk bisa bekerja dengan baik dan produktif, itu akan mengangkat luar biasa ekonomi kerakyatan. Dan di sini yang saya suka, karena Mas Ganjar itu selalu berpikir tentang keadilan ekonomi buat rakyat kecil. Jadi kalau yang besar-besar ini rasanya nggak usah dikasih guidance pun sudah bisa jalan sendirilah gitu ya. Jadi afirmasi itu diberikan kepada rakyat kecil. Ya sekali lagi lah, kalau kita mau jujur, siapa yang punya pikiran kayak begitu ya? Cuma Mas Ganjar. Dan dia mau tidur-tidur di masyarakat itu kan bukan cuma sekedar tidur. Dia sadar bahwa masyarakat ini kekurangan ya. Coba kalau dengar cerita-ceritanya itu, masih banyak kok di sana itu antara rumah induk dengan kamar mandi dan itu tuh terpisah loh sebenarnya. Dan sangat tidak proper. Dari mana Mas Ganjar tuh bisa dapat feel-nya kalau dia nggak merasakan itu sendiri. Dan saya yakin kalau dia sudah dapat feel-nya, pasti dia sudah punya angan-angan lah ya. Kalau aku nanti jadi presiden, aku harus melakukan apa, harus melakukan apa. Yang kedua, dia melihat juga sih sebenarnya bahwa kelas-kelas menengah terdidik ini juga harus digerakkan untuk bisa berkolaborasi dalam kerja-kerja memakmurkan bangsa ini. Dia pernah kasih pesan gitu ya. Nanti kalau misalnya kita diberikan amanah ya, cobalah kumpulin tuh pemikir-pemikir dari sana itu. Jangan cuma mikirin kerja masing-masing gitu, jangan individual lah. Coba berpikir apa ya sumbangsaran, kebijakan publik apa yang bisa saya kerjakan
sehingga itu bisa memakmurkan bangsa. Nah, gimana kita nggak jatuh cinta lagi sama dia, gitu loh. Sederhana aja, nggak rumit-rumit pikiran dia, gitu loh. Pikiran dia sangat tidak rumit-rumit dan itu sesuatu yang sangat visible untuk dikerjakan, sangat visible, gitu loh. Jadi sekali lagi ya, dampaknya pasti luar biasa serius loh. Saya nggak berpikir bahwa sarjana itu hanya sekedar gelar ya, tapi sebenarnya seseorang itu menempuh satu proses pendidikan, pendidikan yang layak lah ya kira-kira gitu ya, sehingga ada knowledge di satu keluarga itu yang bisa melepaskan dia dari garis kemiskinan. Kan itu harapannya, tapi tentu harus dibarengi dengan yang lain ya, kesempatan untuk berlatih, kesempatan tenaga kerja, dan dia menciptakan banyak prototipe UMKM. Iya. Hampir sama dengan Cina sebetulnya, mempunyai pasarnya sendiri, pasarnya yang sendiri. bikin negara itu maju kan. Dan kalau dilihat memang sekarang ini bagaimana dukungan Mas GP terhadap industri atau terhadap ekonomi dalam negeri juga ada di situ. Dan tadi bicara juga soal pendidikan, meskipun kalau kita bicara pendidikannya agak kompleks karena kan bagaimana caranya para sarjana ini itu bisa tertampung di lapangan pekerjaan gitu kan. Tertampung atau meng-create lapangan kerja baru. Makanya pendidikan-pendidikan yang sifatnya vokasi itu juga harus dibarengin dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya lebih the future ya, itu lebih apa ya gitu ya. Itu dari segi bonus demografi, dari segi anak-anak muda pendidikan. Kemudian kita bicara juga soal petani gitu kan. Kita bicara soal desa hijau. Bagaimanapun juga kan nggak bisa dipungkirin Bang gitu, negara kita negara agriculture gitu kan ya. Nah ini gimana nih Bang Abang melihatnya nih Bang? Solusi dia pernah buat namanya Badan Usaha Milik Petani. Jadi dia melihat bahwa format di petani itu juga harus dikombinasi dengan format koperasi. Korporasi, bukan koperasi. Korporasi, perusahaan. Dia melakukan uji coba. Belum bisa massal ya. Tapi setidak-tidaknya ada rintisan yang membuat kita bisa berpikir bahwa ini banyak terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan. Tapi kalau komitmen dia kepada pertanian kan luar biasa sebenarnya. Komitmen kepada pertanian. Karena tidak mungkin penduduk besar itu dia harus memenuhi sandang, pangan, papan, itu udah pasti. Pasti 3 ini akan jadi fokusnya dia gitu. Dan sebagai orang desa ya, pasti dia dekat lah dengan petani, dia perhatian kepada produktivitas gitu loh. Nah yang terakhir itu, selama ini kita bicara tentang pangan itu dari sisi ketahanan. Ganjar nggak bicara ketahanan loh, dia bicara kedaulatan. Kedaulatan itu mengandung makna bukan hanya sekedar kecukupan pada pangan, tapi kemerdekaan untuk memilih pangan apa yang harus kita kembangkan. Gitu. Ini menarik. Mas Ganjar itu bicara kedaulatan loh, bukan bicara tentang ketahanan pangan gitu. Ya mungkin sedikit berbeda lah dari Pak Jokowi ya di sisi itunya gitu. Jadi yang kedua dia juga melihat bahwa sering sekali program yang baik itu dilaksanakan dengan buruk. Ketika kita mau buru-buru upscaling, food estate misalnya itu ya. Mungkin kalau mengelola 100 hektar, 1000 hektar itu mungkin manageable ya di kita gitu ya. Tapi begitu kita menebang hutan ratusan ribu hektar ya, bukan hanya kemudian ada moral hazard di sana gitu ya. Karena pengelolanya mungkin lebih pengen ngambil kayunya saja dibandingkan dengan usaha untuk itu kan, terbukti food estate itu gagal gitu. Dia mulai melakukan evaluasi terhadap itu gitu. Mungkin kita harus mulai dengan model-model pertanian yang terkendali lah ya dalam ininya ya. Nggak mesti harus besar-besar, skala besar, tapi kemudian juga kendalinya menjadi sangat longgar ya, sehingga penyalahgunaannya juga sangat tinggi gitu loh. Jadi saya pikir dia tahu apa yang akan dia kerjakan nanti gitu, dan tentu dengan permintaan dia kepada kawan-kawan di perguruan tinggi untuk berkumpul mencari cara yang terbaik, dia terbuka terhadap semua masukan. Saya suka itu. Menurut Bang Amar, semua tuh sudah dipikirkan dari hulu ke hilirnya. Karena dia punya pengalaman. Ya. Dia punya pengalaman gitu. Tapi begini, kan semuanya nggak mungkin sempurna gitu kan ya. Pada saat semua sudah dipertimbangkan, dipersiapkan, kemudian dijalankan, dan pada akhirnya mungkin tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, siap nggak Mas Ganjar untuk dikritik,
atau untuk diberikan masukan, karena kayak tadi ada food estate gitu kan, yang pada saat itu mungkin wow keren bagus gitu, tapi memang pada saat perjalanannya mungkin tidak bisa berjalan sesuai ekspektasi gitu kan. Nah itu gimana? Pengalaman hidup saya dengan Mas Ganjar itu, saya mungkin jadi devil terus kali ya, kritik terus sama dia, ya nggak tahu lah dia sakit hati atau enggak, tapi sampai hari ini dia masih hubungin saya, masih dipakai gitu ya. Tapi kira-kira begini lah ya. Ini kan bukan cuma sekedar kritik terhadap apa yang dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang kalau kita perhatikan ya, saya kemarin itu kebetulan punya teman-teman di kawan-kawan wartawan juga yang mereka itu mengirimkan saya banyak data. Mar, ini berbahaya lah food estate. Jauh-jauh. Kau sebagai orangnya Jokowi harusnya bisa lah mengingatkan ini untuk mengendalikan food estate ini gitu loh. Dan kelihatannya itu juga yang dilihat oleh Mas Ganjar gitu. Artinya dia tahu ada sesuatu, mungkin niatnya baik, tapi dieksekusi dengan cara yang buruk, atau memang dari sisi perencanaan juga ternyata kurang matang gitu. Karena saya sejak awal sudah mengingatkan gitu. Kalau kita bertani di tanah rawa, itu resikonya juga besar. Kebetulan kan saya agak dekat-dekat lah, dari kecil suka pada pertanian gitu ya. Yeah. Itu cukup berat itu ya, produktivitasnya rendah. Apakah bisa ditingkatkan? Sangat bisa. Tanah itu sangat mudah untuk direkayasa, untuk ditingkatkan produktivitasnya. Tapi cost-nya terlalu mahal dibandingkan hasilnya gitu loh. Kenapa nggak kita carilah lahan yang mungkin kita nggak bisa lahan yang melebar sangat luas gitu ya. Tetapi cukup produktif gitu loh. Kita ini kan pengen meniru kayak di dataran-dataran di Amerika sana yang hamparan gitu, kita nggak bisa. Kontur kita itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi sebenarnya agak kurang cocok memang ya gagasan yang seperti itu gitu ya. Walaupun saya tidak mendalami 100% food estate ya. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang ahli terhadap itu gitu loh. Tapi saya hanya membaca satu hal gitu ya. Yang dikerjakan dengan mensejahterakan petani. Dengan melalui badan usaha milik petani, walaupun masih uji coba, walaupun masih skalanya sangat kecil ya, dan mungkin dari 5 uji coba cuma 1 yang berhasil, 4 mungkin gagal gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ada upaya-upaya mencari alternatif, dan yang lebih penting lagi adalah memikirkan kesejahteraan petani. Kita ini berbahayanya satu. Kalau dengan model pertanian tradisional ini, kemudian tanah 1 hektar dibagi anak 5, makin lama makin kecil, semakin tidak produktif itu nanti Mbak. Ini kan perlu ada sisi hukumnya lagi ya. Nanti ini mungkin kita bisa diskusi sama Pak Mahfud nih. Pak Mahfud, gimana caranya ya supaya lahan pertanian itu bisa dijaga supaya tetap produktif, tidak dibagi-bagi karena hukum waris misalnya gitu loh. Gimana ya? Kalau di Jepang sederhana, tanah itu tidak dibagi-bagi. Yang paling tua mengelola, tapi dengan syarat bahwa pengelolaan dia itu untuk kesejahteraan adik-adiknya gitu. Jadi lahan itu masih bisa utuh di sana gitu. Nah di sini betul, karena memang persoalan di bangsa ini cukup kompleks sebetulnya. Dari bicara soal kemiskinan, dari bicara soal stunting lagi nantinya kan. Belum lagi kita bicara soal tadi petani. Belum lagi undang-undang pertambangan gitu kan ya. Ya kan, belum lagi energi yang terbarukan yang sekarang ini digembar-gemborkan, dan kemudian kita melihat masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang rakyat kecil begitu kan. Tapi balik lagi saya melihat dan saya juga percaya bahwa pertimbangan Bang Amar untuk berada di TPN pasti sudah berpikir secara rasional gitu. Bang Amar ini banyak yang berpendapat bahwa Ganjar pasti akan 2 periode nih gitu kan ya. Tapi kalau 2 periode kemungkinan menangnya kecil, ada yang beranggapan demikian dan lain sebagainya. Seberapa yakin Bang Amar dan juga teman-teman di TPN untuk memenangkan paslon Anda? Mas Ganjar dia sangat yakin lah. Jadi ginilah ya, paling sederhana ya. Hari ini tadi saya agak cerita ya sebenarnya dari ini tentang anak saya itu selalu berfungsi sama saya sebagai devil katanya. Aku devil ya. Jadi dia tunjuk-tunjukin kelemahannya Mas Ganjar, dia tunjuk-tunjukin keunggulannya dari Prabowo. Kemarin saya ke Jogja pada waktu peresmian RBPR di sana, dia cuma nunjukin, ya kawan-kawanku tuh berubah ya. Kenapa? MK. Kasus Gibran ini itu membuka mata mereka. Bahwa ada yang nggak benar dengan ini. Gitu. Jadi dibalik itu ya, saya dari dulu memang kurang sepakat ya, karena saya punya anak yang juga Gen Z ya, bahwa Gen Z ini kaum rebahan katanya, nggak pedulian gitu ya. Itu tidak tercermin dari anak saya dan teman-teman bergaulnya ya. Mereka sangat concern sebenarnya dengan proses bernegara ini. Mungkin cara mereka aja yang kadang-kadang ya dalam tanda petik lah kalau sama ayah gitu. Belum langsung ikut mau kemana ya. Dan nggak mau didikte.
Anak-anak sekarang tuh nggak mau didikte. Saya juga gitu. nggak suka didikte. Nggak suka didikte ya. Jadi betul, rasional memang. Rasional gitu. Jadi kita harus menunjukkan fakta-fakta. Nah, yang berbahaya itu adalah kehidupan kita ini didrive oleh algoritma. Jadi semua orang kalau buka sesuatu kemudian akan disodorin informasi yang itu terus. Sehingga ada asimetrik informasi antara kenyataan dengan yang di sana. Nah, ini tugas mbak-mbak semua lah ya, menyampaikan berita yang benar gitu loh. Sehingga kalau pertimbangannya cukup, anak muda ini pasti akan rasional. Masalahnya kan itu, Mbak, nggak balance gitu di dalam penguasaan informasi, gitu loh. Kita didor dengan informasi yang remeh-temeh, diajak untuk berpikir sederhana bahwa negara ini baik-baik saja gitu. Ya kan kalau orang ngajak menari-menari kan artinya negara baik-baik saja kan gitu. Oh, kita senang-senang kok di istana, senang-senang kok gitu loh. Kita masih bisa makan-makan enak kok gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa ya kita bantu-bantu dengan BLT gitu loh. Karena bukan sebatas itu aja tapi gitu. kan nggak seperti itu gitu kan, ada banyak hal ya, banyak isu ya, termasuk bonus demografi tadi yang Mas Ganjar sudah pikirin. Bonus demografi ini akan menjadi sesuatu modal kita untuk lompat menjadi negara maju. Tapi sekaligus itu bisa menjadi jebakan kalau kita tidak mengelola dengan baik. Itu sebabnya dia eager untuk satu sarjana di dalam satu keluarga miskin. Menjadikan gitu. Bangsa Indonesia bangsa yang tangguh sebenarnya. Yang tangguh gitu. Karena nggak ada perubahan itu. Transformasi itu hanya mungkin dengan SDM yang tangguh. Betul. Gitu. SDM unggul lah kalau di dalam SDM bahasa unggul, Indonesia unggul. Kalau saya ngomong unggul kan nanti saya kampanye ya. Tapi memang sedang kampanye ya. Tapi kan memang jargonnya itu kan gerak cepat, Indonesia unggul kan. Ya, gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Amar. Ya, mudah-mudahan ini setiap penjelasannya sebenarnya bukan kampanye sih, tapi sebetulnya ini kan memberitahukan kepada masyarakat. Kita memberi ruang untuk Bang Amar menjelaskan. Karena tadi pun bersama dengan teman-teman dari One on One pun memang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikritisi. Seperti seberapa yakin bahwa paslon Anda nantinya nggak akan tergiur juga dengan kekuasaan, tapi Anda bisa menjawab begitu kan. Tinggal bagaimana nanti kita masyarakat Indonesia, pemirsa sekalian, tetap terus mengawal demokrasi sampai pemilu 2024, 14 Februari 2024. Jangan sampai lupa, nanti nggak tahu pemilunya kapan. Ini suara Anda ini akan menentukan nasib bangsa ini gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih pemirsa sekalian, terima kasih Bang Amar. Terima kasih banyak. Selalu mudah-mudahan terus tetap rasional dan tetap bisa mengkritisi siapapun pejabat publiknya, bukan karena rasa tapi karena rasional. Benar. Harus karena rasional bukan karena rasa. Saya Anggi Pasaribu pemirsa, sampai jumpa di episode One on One berikutnya.